Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya, kabar baik? Sudah sarapan pada pagi hari ini? Mari kita buka pada pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Abata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya anak-anak semuanya, di sini kabar baik semuanya kan? Di rumah bagaimana? Banyak kegiatan atau banyak manfaatnya atau banyak dolanya? Anak-anakku semuanya? Ya alhamdulillah banyak. Semoga banyak manfaatnya, bisa bantu orang tua, menghibur orang tua di rumah. Anak-anakku semuanya yang belum melakukan absensi bisa mengisi kolom absensi di e-learning maksimal nanti jam 9 pagi. Bapak tunggu. Langsung saja Bapak melanjutkan materi yang sudah Bapak ajarkan kemarin di pertemuan sebelumnya. Anak-anak masih ingat? Ya, kita membahas tentang adab-adab yang baik dan benar kepada teman, keluarga, dan tetangga kita. Pada pagi hari ini Bapak akan menyinggung tentang ciri-ciri atau adab-adab yang baik kepada saudara kita, tetangga kita, atau teman kita yang dekat. Yang kedua nanti Bapak akan membahas tentang hikmah adab baik kepada saudara, teman, atau tetangga kita. Yang pertama, adab kepada saudara kita. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar saudara. Sesibuk apapun yang namanya saudara, sudah sewajarnya harus menjalin silaturahmi antar saudara. Ya, ada hadis yang menerangkan, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahmi di sini bukan hanya untuk saudara kita, namun kepada orang lain, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, dan lain-lain. Lalu yang kedua, saling memperhatikan dan kasih sayang kepada saudara kita. Pengertian perhatian kepada saudara yaitu mau membantu saudara kita di saat saudara kita membutuhkan bantuan kita, baik materi atau pikiran, tenaga, atau yang lain-lain. Pengertian kasih sayang pada saudara kita adalah bersedia mendengarkan keluh kesah saudara di saat saudara kita mengalami kesulitan hidup atau memiliki masalah, yang berusaha membantu dengan rasa ikhlas tanpa pamrih sedikit pun. Jadi kita dengan saudara kita itu harus saling perhatian atau saling memperhatikan satu sama lain, karena saudara kita itu orang yang bisa membantu kita di saat kita susah, di saat kita senang, di saat kita sedih. Lalu yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Jadi dalam silaturahmi dalam adab kepada saudara kita itu, kita bisa menjaga nama baik keluarga kita. Berbicara saudara kita tidak lepas dari keluarga. Terbentuk keluarga karena adanya para saudara, baik saudara kandung maupun tidak kandung. Oleh karena itu, salah satu adab Islam kepada saudara adalah menjaga nama baik keluarga, yang mestinya dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri, alias para saudara. Dengan menjaga nama baik keluarga, berarti nama baik keluarga kita terjaga dengan baik.
Lalu yang keempat, menjauhkan sifat dari permusuhan. Itu sudah jelas, kita jika bersilaturahmi kepada keluarga atau bertemu dengan saudara kita bisa menjauhkan sifat permusuhan kepada saudara. Adab kepada teman kita. Adab dalam teman kita yaitu menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Jadi kalau kita berteman itu akan menciptakan suasana aman, nyaman dan berteman. Tidak membuat kita saling bermusuhan atau mencari masalah seperti itu. Yang kedua, suka membantu teman. Jadi kalau adab kita kepada teman itu saling membantu, itu hal yang penting. Jika teman kita membutuhkan sesuatu, kita harus menolongnya. Kalau nanti kita membutuhkan sesuatu, teman kita pasti akan membantunya. Lalu yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Jadi memilih-milih teman itu juga sangat penting untuk kita. Jadi kalau kita memilih teman yang baik, kita akan terbawa di jalan yang baik juga. Namun sebaliknya, kalau kita memilih teman yang buruk, yang suka contohnya kayak maling atau nakal dan lain-lain, kita juga akan terbawa arus di situ. Jadi ada ibarat, kalau kamu mendekati orang yang jual minyak wangi, kamu akan ketularan wanginya tersebut. Jadi gitu. Lalu adab kepada tetangga kita. Yang pertama, menerapkan 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Itu harus kita perhatikan kepada tetangga kita. Tetangga kita kalau cuma disapa, disenyumin, lalu diberi salam, itu tetangga kita itu sudah terasa kayak dihormati gitu. Oh kayak Mas Asin yang suka nyapa orang sana gitu kan, sudah nama baik kita juga terjaga. Kita juga memperbanyak teman atau tetangga saudara yang kita kenal. Lalu yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Jadi tetangga itu bukan hanya tetangga saja, tetapi saudara terdekat kita. Jadi kita harus menjaga kerukunan dan keamanan dengan tetangga kita, saling menjaga. Kalau rumahnya mau ditinggal keluar, rumah tetangga mau ditinggal keluar kota, kita juga bisa dititipi kunci atau menjaga rumahnya dari maling atau yang lainnya. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat kita sebagai saudara. Ya tadi sudah Bapak jelaskan, tetangga terdekat kita, saudara terdekat kita adalah saudara terdekat kita adalah tetangga. Jadi kalau kita bersaudara dengan kalau kita berhubungan baik dengan tetangga kita juga akan hidup tentram. Jadi kalau kita membutuhkan sesuatu, kita bisa ke saudara, atau mungkin kena musibah, adik sakit, butuh ke rumah sakit, gak ada yang nganterin, kita bisa memanggil tetangga kita untuk membantu kita mengantar ke rumah sakit. Itu salah satu adab kita kepada tetangga. Nah, yang selanjutnya, selalu berprasangka baik. Itu harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Jika tetangga kita itu baik, jangan lalu berpikir negatif thinking terus sampai image atau kalau melihat orang itu pandangannya buruk terus, itu nggak baik dalam Islam. Jadi
kita harus berprasangka buruk, mungkin ada sesuatu lah apa gitu. Lalu yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Ya, adab kita kepada tetangga itu saling memaafkan. Kalau kebayang nggak sih kalau tetangga kita sama kita itu bermusuhan. Jadi kalau kita butuh sesuatu ke tetangga itu gengsi atau nggak mau lah, wong de musuh wok kayak gitu kan nggak baik juga untuk kita. Nanti hati kita itu kotor. Kalau ibu saya bilang itu ada bulu-bulunya yang buruk gitu. Lalu yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah. Ya, tadi kita dan tetangga kita itu harus saling mengalah, saling toleransi, saling ya mengalah tadi. Tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri. Jika pendapat tetangga kita berbeda dengan kita bisa memaklumi pendapat tetangga kita. Jadi tidak harus wah dewe beda karo pendapatku, gak karo kae, enggak kayak gitu, enggak baik dengan tetangga kita. Nanti saudara terdekat kita semakin lama semakin habis cuma karena keegoisan kita. Lalu Bapak menerangkan hikmah beradab Islami kepada saudara, teman dan tetangga kita. Segala sesuatu yang ditanamkan baik, maka yang akan menuai hasil baik pula. Beradab baik dan Islami terhadap saudara, teman saudara dan tetangga, maka mereka akan memperlakukan baik pula kepada kita. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dalam beradab baik kepada saudara kita atau tetangga kita atau teman kita, yang pertama, dapat terciptanya suasana kekeluargaan, persahabatan dan hidup bertetangga yang rukun dan damai pastinya. Yang kedua, selalu menjaga ajaran Allah dan Rasulullah dan mengamalkannya, yaitu karena kita tadi jika memilih orang yang salah, kita akan menjerumus yang salah. Jika memilih orang yang baik, kita akan juga menjadi orang yang baik. Yang ketiga, terwujudnya lingkungan nyaman dan Islami. Jadi kita sama tetangga itu kalau tidak bertengkar atau rukun, itu kita bisa, hati kita itu nyaman, tentram gitu. Lalu yang kelima, memperkecil adanya sifat suuzon. Ya, jadi kita dengan bersilaturahmi atau bercerita dengan tetangga kita tentang kesedihan, susah atau yang lain-lainnya, kita bisa mengurangi pikiran negatif-negatif pada tetangga kita atau teman kita atau saudara kita. Lalu yang keenam, suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa, itu pasti. Yang terakhir, memperbanyak orang yang semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, itu juga pasti, karena kita mendapat teman yang baik, kita akan di jalan yang baik juga. Ya, kesimpulan dari materi Bapak pada pagi hari ini yaitu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada teman, saudara atau tetangga kita. Kita saling menghormati kepada saudara, teman dan tetangga kita. Kita saling toleransi, mengalah, tidak boleh egois. Lalu kita saling membantu kepada sesama. Mungkin cukup dari Bapak. Jika ada salah, Bapak mohon maaf. Nanti bisa dikerjakan soal di bawah, soal di samping yang sudah Bapak jelaskan, atau di kolom deskripsi di bawah yang Bapak kirim nanti di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.